itu ya di Jakarta pada saat itu. Oke. Nanti tolong jangan lewat lagi. sebentar aja. Jadi kita potong-potong, misalnya on fait 5 minutes, 10 minutes parce que c'est un peu fatigant, ça peut être un peu fatigant. Mau pakai dalam bahasa apa tante? Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Oke. Tergantung Terserah. kamu maunya apa. Loh, saya nggak mau apa-apa, ini untuk keluarga tante. Oh gitu. Jadi ini kan nggak mau disiarkan kemana-mana kecuali kalian mau disiarkan misalnya di YouTube. Ini yang Om Aji tuh mau disiarkan di YouTube nanti, tapi Om Aji kan udah nggak ada. Jadi itu pilihan keluarga. Tante kira-kira enak nggak kalau disiarkan di YouTube? Enak aja. Enak aja, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu mungkin Bahasa pakai Indonesia. bahasa Indonesia aja. Boleh tanya nama dan Oke. tanggal lahir. Oke. Nama saya Linda Widianti Mercier. Tanggal lahir 20 April 51 di Jakarta. Oh, di Jakarta mana tante? Jakartanya ya Jakarta Pusat kalau nggak salah. Pusat. Apa? Menteng? Menteng. Orang tua? Maksudnya orang tua itu Siapa? Orang tua saya, bapak saya namanya Raden Mardikusno Adijoyo. Kalau ibu saya namanya R.A. Sukati Matram. Ibu saya turunan Bali, Jawa. Bapak saya Jawa. Asli semuanya. Wow. Ibu turunan Jawa, Bali. Ya. Keluarganya kira-kira siapa ya? Bangsawan atau di Bangsawan, Bali? betul. Dari mana Balinya? Yogyakarta. Kalau ibu? Ibu saya. Yogyakarta juga? Iya. Balinya apa? Balinya nenek. Jadi ibunya ibu saya itu orang Bali. Oh. Terus di Balinya siapa? Maksudnya bangsawan juga atau kayaknya sih rakyat biasa. Nggak tahu ya bangsawan atau enggaknya ya. Mungkin iya, tapi saya nggak begitu jelas ya karena saya nggak pernah mempertanyakan. Di Bali masih ada keluarga? Keluarga di Bali masih ada. Ketemu? Suka ketemu ya. Okay. Ada yang di Denpasar, ada yang di apa namanya? Aduh lupa namanya itu apa ya? Yang di luar kota Karangasem. Oke. Putu Rampek. Putu Rampek itu nama ibunya ibu saya. Ya. Oke. Sekarang di Bali keluarganya kegiatan apa kira-kira? Nggak tahu saya. Ada yang jadi dokter, ada yang apa ya macam-macam lah. Oke. Saya nggak begitu dekat ya. Lebih dekatnya ke keluarga Jogja. Saya lebih dekatnya ke keluarga saya sendiri, maksudnya ya yang ada di sekeliling saya dekat-dekat karena kita kehidupan di Jakarta ini kan agak sedikit namanya metropolitan ya, masing-masing dengan kesibukannya masing-masing, jadi nggak ada yang namanya kumpul-kumpul keluarga. Ada keluarga-keluarga lain sih yang begitu, tapi di keluarga saya itu kurang begitu karena masing-masing terlalu sibuk ya. Jadi dari bagian keluarga dari ibu, tapi bapaknya bagian Jogjanya itu siapa dari ibu? Dari jadi, ibu dari ibu itu Bali. Ibunya ibu saya itu Bali, bapaknya ibu saya itu Jogja. Nah, siapanya di Jogja? Apanya di Jogja? Yang di Jogja sekarang ini yang ada ya. Enggak, bapak dari ibu itu siapa dari Jogja? Maksudnya bangsawan juga. Bapak dari ibu saya itu adalah bangsawan dari Jogja. Dia turunan dari HP ke-3 kalau nggak salah. HP ke-7, HP ke-7. Nah, masih ada warga di sana, cuman kalau ditanya di mana aja saya juga kurang begitu paham ya. Kalau ditelusurin sih saya bisa aja ketemu, nggak apa-apa, mereka juga kenal sama saya karena boleh dibilang ibu saya itu orangnya itu banyak bergaul gitu loh, jadi dikenal lah di keluarganya di Jogja. Tahu lah masuk ke dalam-dalam keraton segala macam tahu. Kalau kitanya nggak pernah dididik begitu karena kan aturannya kan terlalu ketat. Sementara kita ini orang Jakarta ini kan agak sedikit ugal-ugalan. Betul. Terus kalau boleh tanya dari bapak sendiri dua-dua. Kalau dari bapak saya itu dari daerah Purworejo. Oke, dari bapak ya, Purworejo dan siapa dulu? Jadi kakek dari tante nih ya? Iya, jadi itu dari keluarga bapak saya itu ada sesuatunya tapi saya nggak begitu telusuri, nggak paham. Di Purwokerto ngapain gitu, tante nggak tahu.
Kira-kira Priai atau Priai. Oke, di Purwokerto ya. Oke, jadi residen atau apa gitu ya. Mungkin saya nggak begitu. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi sih ya memang saya mesti Tanya. telusuri sama keluarga dari ayah saya. Menarik ya kalau bisa ditanya. Masa sih? Kayaknya nggak penting. Ya Sekarang- penting lah ini kan. Don't you wanna know? No, Who you are. Natalie never wants to know. You know like The most jadi kakeknya tante ini dari Purwokerto itu siapa? Maksudnya Jadi mereka- kakeknya, maksudnya papanya papa mama. Uh-uh. Oh iya, aku juga dari dulu pengen tahu tapi nggak. Aku tuh cuman tahunya pokoknya papanya mama dulu dia punya perusahaan generator, terus distribusi listrik. Ini papanya dari papa. Ini bapaknya mama, Iya. jadi dulu businessman. Iya. Tapi awalnya he was working in the train. ya pegawai kereta api Iya. Tapi itu bapaknya tante. ayah saya. Nah ini kakeknya. Kalau Kakeknya. dari dari kakek Purworejo. itu ya saya tuh kurang memahami karena saya nggak pernah mendalami asal usul dari keluarga maupun ibu maupun bapak karena menurut saya itu nggak begitu penting. Iya. Oke. Nah sekarang neneknya dari tante itu Orang Bali, nggak maksud saya ibunya ibunya ibu saya. papa, nggak ibunya papa. Oh, ibunya bapak saya Ibunya itu bapak. orang Jawa Hmm. dari saya sendiri lupa ya. Jadi kita kan dari atas ke Dari bawah atas ke nih bawah, ya. heeh, Jadi heeh. kakeknya kita Iya. jangan terlalu jauh juga. Iya. Pokoknya bapaknya Saya nggak begitu paham. bapak tante Bapak. Purworejo, Heeh. oke, Priai gitu Heeh. ya. Nah Ibunya juga priai, Iya. cuman saya nggak begitu paham dari turunan mana. Oleh karena yang paham itu ada sepupu saya, dia tahu sekali. Tapi kalau saya diceritain yang masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Karena buat saya nggak penting. Iya. Mau ningrat, mau nggak ningrat, kita semua rakyat jelata. Oke. Terus, nah sekarang turun lagi ke bapak dan ibu dari tante. Bapak jadi Jogja ya. Kalau bapak Purwokerto saya juga. bukan Purwokerto itu. Iya. Purwokerto. Oh besarnya memang di situ. Besarnya ya di situ, Oh bukan di Jogja. bukan. Oke. Sekolah, insinyur, ITB, Bandung, segala macem, terus udah gitu berlang-lang buana kemana-kemana aja saya nggak tahu. Ketemu ibu saya menikah langsung ke Jakarta. Ketemu ibu di. Ketemu ibu saya juga kurang Oke. jelas. Tapi ibu besarnya di Jogja Ibu saya besarnya ya antara Jogja sama Jakarta. sama Jakarta. Oke. Jadi ibu dari ibu, mamanya tante tidak bekerja atau bekerja? Tidak pernah bekerja. Iya. Oke. Ketemunya di Jakarta, mereka kawin tahun berapa, tante? Oh, orang tua saya menikah tahun berapa ya? Saya sendiri lupa itu ya tahun berapa ya. Pokoknya kalau dihitung-hitung Kira-kira lah. kira-kiranya gimana ya? Kakak saya paling tua umurnya sekarang kalau bisa dibilang saya berapa ya umurnya sekarang? 71. Kakak saya berarti 76. Okay. Berarti orang tua saya menikah ya antara 77 tahun yang lalu atau 78 tahun yang lalu itu kira-kira tahun berapa itu? D'accord. Ya nanti sama Natali Jadi deh, itu sama Natali. gampang. Pokoknya tante besarnya di Jakarta. Oke. Orang Jakarta asli jadi nggak bisa bahasa Jawa. Oke. Sekolahnya apa tante? Tante sekolahnya SMA. SMA. Lulus SMA saya kuliah sebentar perhotelan. Oh gitu. Lalu saya menikah karena ketemu pacar suami, calon suami yang terus udah gitu nggak dilepas lagi langsung menikah. Dan suami saya waktu itu sudah menjabat jadi konsul Prancis di Surabaya. Ketemu di mana sama suami? Ketemunya di Jakarta waktu saya belajar bahasa Prancis. Oh di Jakarta ya. Umur berapa tante waktu itu? Umur 19. Oh muda ya. Masih muda. Ya aku menikah masih muda banget. Jatuh cinta atau gimana? Jatuh cinta ceritanya. Ketemu sama Arjunaku. Udah gak dilepas lagi deh tuh.
Padahal saya masuk jadi pramugari itu udah deh, dianya udah kelabakan aja, takut kehilangan kan. Kalau pramugari kan kita terbang-terbang. Iya. Makanya langsung kayak dilamar. Itu sebabnya saya menikah muda. Jadi belajar bahasa Prancis supaya jadi pramugari waktu itu. Belajar bahasa Prancis karena mau apa lagi pada saat zaman itu kan kita nggak tahu mau bikin apa. Jadi saya masuk untuk belajar bahasa Prancis. Oke. Taruh nih, besarnya tante di Jakarta, mana? Menteng ya? Menteng. Oke, Mentengnya mana tante? Itu yang rumahnya Pak Harto sekarang. Wih, Jalan Cendana. Wow. Karena rumah itu dibangun oleh Ayah saya. Sebagai arsitek. Ayah saya bukan arsitek ya, Insinyur. ayah saya itu insinyur sipil ya. Dan ayah saya memang apa-apa tuh selalu ngebangun sendiri. Dan dia kalau ngebangun sampai ibu saya juga marah-marah karena terlalu besar. Kayaknya buat kita itu terlalu, boleh dibilang, ibu saya pernah nyumpain emangnya bikin rumah untuk presiden apa? Nah gitu. Ya benar. Karena mulut ibu saya itu emang sakti ibaratnya. Memang jadi gitu ya. Jadi ternyata. Kenapa rumah itu yang dipilih mereka? Nggak tahu, karena katanya rumah itu bawa rezeki. Oke, jadi bapaknya tante itu insinyur. Ya. Apalagi yang dia Dia bangun? sih dia businessman. Dia suka pemborong lah ibaratnya. Pemborong bangunan-bangunan. Ya pada saat itu lakinya dia ya. Dia sebagai pemborong bangunan, jadi dia punya uang banyak. Akhirnya dia kita bisa punya rumah di situ. Di Cendana. Oke. Bangunnya lebih ke gedung atau rumah? Rumah-rumah, perumahan. Rumah. Hanya perumahan. D'accord. Okay. Dan waktu itu tinggal di Jalan Cendana. Kenapa pergi dari Jalan Cendana itu? Pergi dari Jalan Cendana itu karena orang tua saya mungkin harus jual ya rumahnya ya, karena ya namanya kalau orang bisnis itu kan up and down ya. Ya. Dari situ pindah kemana tante? Dari situ kita pindah ke Kebayoran di Tulodong bawah. Oke. Jadi sampai umur 15, terus apa yang terjadi? Kenapa kita pergi ke negeri Belanda? Karena orang tua saya harus berobat, jadi kita ke negeri Belanda selama 3 tahun. Oh, siapa yang berobat waktu itu? Bapak saya. Kenapa? Kena stroke ya. Diabetes kan? Iya. Diabetes. Oke, kena stroke ke Belanda. Ke Belanda kita 3 tahun, lalu kita kembali lagi ke Jakarta. Oke. Terus di Belanda itu tante teruskan sekolah. Di sekolah Indonesia. Oh, ada. Di Wasenar. Oh, oke. Tante SMA di situ terusin. Oke. Tante pindah ke situ ya umur baru masuk kelas 1 SMA ya. Seneng di situ tante? Seneng lah. Seneng. Ya mula-mulanya sih kurang seneng, tapi lama-kelamaan kita udah banyak temen. Jadi udah lebih nyaman jadinya. Kan biasa kalau perubahan itu kan memang susah. Iya, betul. Terus cuman 3 tahun ya di situ tante? Cuma 3 tahun aja, cukup lah. Terus ibu waktu itu ya ikut? Ya ibu rumah tangga. Rumah tangga. Yang ngurusin kita semua lah. Iya, jadi berapa kakak adik tante? Kita semua satu keluarga ber-6. Terus 1 meninggal, jadi tinggal 5. Oke, 5 anak-anak. Oke. Tante yang keberapa? 3. D'accord. Terus dari Belanda pindah lagi ke Jakarta. Udah sampai sekarang enggak. Kecuali ya menikah, pindah ke Surabaya, terus udah gitu ke Prancis, ke Afrika ya Afrika. Tante tinggal di Angola tuh 12 tahun di Afrika. Wow. Oke. 12 tahun di Afrika, lalu kemana? Ke Jakarta. Ke Jakarta lagi, habis itu nggak pindah-pindah lagi? Enggak. Suami saya udah nggak ada. Iya. Sekarang ya udah sendiri aja di sini. Iya. Oke, itu garis besarnya ya tante. Iya. Oke, sekarang kita kembali sedikit ke detail ke kegiatan tante nih, karena saya dengar dari Nat bahwa pengalamannya luar biasa. Tante kan sebagai perempuan yang berpendidikan dan yang punya pengalaman sebagai expatrié,
dan apa namanya, dan sebagai model juga kan waktu itu Ya, kan luar dulu biasa. waktu sebelum menikah. Itu sebelum menikah. Sebelum menikah. Oke. Jadi muda banget dong. Kalau menikah kan umur 19. 20 ya pada saat bersamaan begitu. Jadi kita kembali dari luar negeri ke sini ya itu langsung saya langsung diangkat dijadikan apa? Model. Model. Oh, jadi dari Belanda ke sini. Karena saya kan anaknya tinggi. Lain lah dibandingin zaman dulu itu kan kayaknya udah heboh banget. Oke. Itulah ceritanya. Ya mungkin ada cantiknya juga lah Ya ya. nggak tahu ya itu kan relatif. Oke, jadi tiba ke Jakarta, ceritain dong gimana ketemu sama siapa gitu, agen atau fotografer atau gimana? Oh, kalau itu sih memang kebanyakan karena saya memang bergaul ya. Jadi lingkungan saya memang lingkungan ramai sekali antara wartawan, agen-agen model lah, ini itu segala macam. Jadi mudah aja, jadi nggak terasa ya alirannya langsung kita ke sana aja tanpa kita cari-cari gitu loh. Iya. Terus semuanya jalan seperti kayak ya di air aja. Iya. Ini Lancar. tahun 60-an ya atau Tahun ya kira-kira 68, 69. D'accord. Mau ke 70. Pada saat itu kan masih baru-baru soal peragawati-peragawatian karena di sebelumnya itu kan ada pelarangan. Oh gitu? Oleh presiden. Iya. Pelarangan kenapa? Nggak tahu, itu kayaknya bukan budaya Indonesia. Jadi itu ada pelarangan, itu susah zaman dulu. Pelarangan jadi model atau gimana? Bukan jadi model, jadi untuk peragaan-peragaan begitu. Saya ingat sekali. Terus yang pertama-tama ini kita mulainya itu ya Rima Melati, akhirnya terus saya dipanggil sama Rima Melati untuk diajak sebagai peragawati. Rima Melati apa? Rima Melati itu yang terkenal sekali pada saat itu di Indonesia. Oke. Apa maksudnya magazin atau apa itu? Bukan, Rima Melati itu seorang yang memang sudah menjadi artis duluan. Oke. Oh ini orang ya namanya. Namanya apa? Rima Melati. Oh Rima, oke. Saya dengarnya. Dulunya Lence Tambayong, terus Soekarno ganti namanya jadi Rima Melati. Oh gitu. Oke. Terus mulai kerja dengan saya nggak mulai, saya jadi freelancer aja kalau perlu dipanggil. Pada saat itu kan belum rame. Oke. Terus waktu itu ingat nggak awal-awalnya dipanggil siapa dan fotonya? Oh biasanya itu dulu tuh sama Iwan Tirta, ya. Terus Baby Huai, Iwan Tirta, terus apa lagi ya? Dulu kan juga nggak terlalu banyak. Tante berapa tahun sampai kawin, habis itu selesai jadi modelnya? Selesai ya? Selesai. Saya kan pindah, harus tugas sebagai istri ibu rumah tangga. Ke Surabaya. Saya pindah ke Surabaya. Dari Surabaya saya pindah ke Seoul, luar negeri. Dari Seoul ke Angola. Dari Seoul ke Afrika. Afrika ke sini ya. Oke. Apa namanya, kembali ke dunia model waktu itu ya. Ini akhir tahun 60-an, menjelang awal tahun 70-an. Oke, kerja dengan Iwan Tirta dan modis-modis seperti itu. Senang melakukan itu? Oh senang, karena pada saat itu kan memang belum ada. Jadi itu kan sesuatu yang baru. Yang artinya itu sangat menarik sekali ya bagi anak-anak muda seperti saya yang nggak tahu mesti bikin apa. Ternyata ada peluang di sana ya lumayan. Uangnya juga walaupun nggak seberapa, tapi kan mendapatkan sesuap nasi kalau kayak begitu kan ibaratnya. Oh jadi uangnya nggak terlalu banyak? Oh pada saat itu sih saya ingat sekali cuma 75.000, sedikit, tapi ya gimana ya memang belum model-modelnya dapat uang banyak. Tapi menarik ya. Tapi menarik karena ketemu banyak orang juga. Dan iya lingkungannya juga berbeda. Kira-kira siapa yang Tante ingat yang apa ya, qui vous a laissé une impression gitu? Yang selalu berkesan. Iya. Pada saat saya jadi peragawati itu. Siapa lagi ya? Ya saya sama-sama Sumi Hakim, Rima Melati, Titi Kadarsi, almarhumah ya, udah meninggal kalau nggak salah.
siapa lagi ya, kawan-kawan saya itu Farah, lupa saya nama-namanya yang lain, ya begitulah. D'accord. Ajaran apa yang tante dapat dari tahun-tahun itu? Ajaran bagaimana kita menyayangi satu sama lain, itu aja. Ya kita selalu kan ada perbaikan dalam hidup kalau kita melihat bagaimana orang lain hidup, mensyukuri apa yang kita punya, ya tanpa berlebihan, itu aja. Pelajari keadaan hidup. Terus lebih ke dunia maksudnya disiplin modis, kreasi gitu. Waktu itu menurut tante menarik nggak? Maksudnya kreativitas Indonesia? Menarik sekali, oleh karena kan itu kan memang baru. Jadi hal-hal yang baru itu kan memang sangat mempesonakan. Jadi itu yang membuat kita semua itu senang di dalam lingkungan ini. Ya. Di dunia creation de mode pada waktu itu apa yang terjadi? Apakah mulai batik dimanfaatkan dengan potongan-potongan desain yang baru, atau apa sih persisnya yang terjadi pada waktu itu batik kayaknya masih belum terlalu ditonjolkan ya, Mas, tapi pelan-pelan itu makin lama kita jalani itu makin ke batik, karena batik pada saat itu kan masih belum begitu gimana ya, nggak kayak sekarang batik-batiknya. Jadi agak membosankan pada saat itu. Makanya dengan adanya ini mereka juga diberikan satu insentif untuk supaya coba dikembangkan. Itulah mulainya. Itu kira-kira tahun berapa, Tante? Itu kira-kira ya tahun-tahun 70-an. 70-an iya. Awal, tengah. 70-an awal. Awal ya? Iya, cepat sekali. Siapa yang permulaan siapa? Kalau nggak salah ibunya, aduh namanya kok saya jadi lupa sih. Ibu siapa ya, tante siapa ya, lupa saya namanya ya. Pokoknya bukan Iwan Tirta. Bukan, Iwan Tirta pelan-pelan. Akhirnya Iwan Tirta muncul dan itu yang membuat heboh. Karena dia bagus sekali Iwan Tirta, dia pintar deh mengelolanya, memberikan satu nuansa tersendiri terhadap batik. Yang ciri khasnya Iwan Tirta. Menjadikan dia yang nomor 1 jadinya. Sebelum Iwan Tirta ya biasalah Danar Hadi atau apa, mereka semuanya stagnan di situ aja. Di batik aja, tapi bukan kurang begitu menarik dalam hal motifnya itu digimanakan, di dalam bahan yang seperti apa. Jadi kalau Iwan Tirta dia bisa memberikan satu corak yang akhirnya namanya Iwan Tirta yang keluar dalam corak batiknya dia. Kan itu yang penting. Bukannya cuma batik Pekalongan atau batik Solo, cuma kayak begitu ya batik. Terus jadi siapa sih yang betul-betul mulai memikir batik sebagai untuk mode. Iwan Tirta. Tapi pelan-pelan. Tadi Tante bilang ada orang lain yang benar-benar mulai awal tahun 70-an itu. Oh, itu saya lupa ya namanya siapa ya. Perempuan. Tapi itu juga kurang, bukan dia juga. Kayaknya itu kalau soal batik itu emang cuma Iwan Tirta kok. Iwan Tirta. Nggak ada lagi yang lain. Belajar sendiri Iwan Tirta. Ya Iwan Tirta itu memang ibunya itu kan ahli batik-batik Pekalongan ya. Jadi dia itu belajar dari ibunya, terus langsung dia kembangkan. Memang Iwan ini punya visi yang avantgardis ya. Jadi dia benar-benar memajukan lah ibaratnya seni batik di alam kebudayaan Indonesia. Kalau menurut saya. Belajar di mana? Sama ibunya sendiri atau? Saya rasa dia belajar dengan kehidupannya dan koleksi-koleksi batik yang dia miliki ya. Ibunya itu kan batiknya kan istimewa sekali. Koleksi Iwan Tirta sekarang di mana? Ya mungkin di tempatnya Iwan Tirta ya. Sendiri ya. Masih ada. Ya.
Masih Iwan Tirta. Iwan Tirta kayaknya udah nggak ada ya. Udah nggak ada ya. Tapi kayaknya masih diterusin sama anak buahnya. Oh gitu. Masih. Oke. Kalau Asmoro Dame kenal kan Asmoro Tante? Dame juga kenal. Asmoro Betul. waktu itu Tante Asmoro gimana waktu itu, aktif juga atau Aktif, masih bukan? aktif, tapi ya masih muda namanya ya? kurang begitu, gimana ya, kurang kenceng lah ibaratnya dibandingin sama Iwan Tirta. Tapi waktu itu muncul karena kan Muncul bersamaan memang. bukan satu umurnya sama-sama Tante nggak? Asmoro sama Karena sama saya, iya. Sama kan? Sama. Jadi kalian masih muda Masih nih ada berdua hubungan, kan? iya. Nggak, maksudnya masih muda sekali kan Iya, waktu itu. iya betul. Kalau Iwan Tirta kan lebih Ya, lebih tua. lebih tua-tua dikit lah, paling cuma gitu. beda 2-3 tahun. Oh gitu. Oke. Iya. D'accord. Sering ngobrol sama Iwan Tirta waktu itu? Dulu, Iya. sekarang sih udah jarang. Iya. Nggak, maksudnya waktu masih muda itu Oh iya, selalu kita ketemu. obrolannya tentang apa? Obrolannya ya kreasi. tentang keadaan kehidupan biasa-biasa aja, gosip-gosip biasa. Oke. Kita nggak pernah membicarakan soal budaya atau apa karena itu kan membosankan katanya. Iya. Kalau kita bicara soal itu, serius amat sih, gitu loh. Ibaratnya nggak pantas lah. Bukannya nggak pantas, artinya kurang menarik. Iya. Kalau kita terlalu serius ya. D'accord. Terus jadi sebagai mannequin sempat juga keluar negeri nggak diajak? Kalau saya sebagai mannequinnya di Indonesia itu belum pernah diajak ke luar negeri, tapi kebetulan lagi ada saya di luar negeri, mereka ada, saya diajak gitu loh. Kemana Kalau aja? mereka punya pameran pada saat itu ada di Paris, kadang kan saya juga berdomisili di Paris. Oh gitu? Iya. Maksudnya kapan nih? Oh udah lama, itu tahun-tahun berapa, 90-an, 80-an. Suami saya kan orang Prancis. Oh maksudnya ya setelah itu kan, setelah Iya, kawin. iya. Nggak, maksud saya waktu masih muda sebelum kawin itu. Oh enggak, belum ya. belum. Oke. 87 kan beli apartemen di Paris. Iya. Oke. Terus ini terus ketemulah sama. Ya mereka tahu Pak kalau Mercy. saya di sana, saya di kontak, saya diajak, biasa kan kita kalau tahu begitu kan selalu diajakin gitu loh. Tiap saat kalau mereka datang ke Paris. Oke. Nah sekarang ke masa kawin, ceritain dong Tante gimana ketemunya sama. Jadi gini, ketemunya tuh saya tuh belajar bahasa Prancis karena pengen ngisi waktu saya. Nah di situ adalah sosok bujangan yang ganteng banget ya, terus ya. Udah gitu selalu ada di sana karena ternyata dia adalah inspektur daripada guru-guru bahasa Prancis yang ada. Dia ngelihat saya ya dia kenalan, terus akhirnya ya udah jadi pacaran, jadi dia dilamar, nikah deh, keluar deh. Anak ini 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. Ntar dulu persisnya gimana? Jadi ini di Salemba. Di waktu itu saya belajarnya bukan di Salemba, di mana ya? Dia di Salemba. Dia tuh Salemba, satu lagi di mana ya? Lupa saya, satu lagi di mana ya justru. Oke deh, salah satu pusat kebudayaan Prancis deh. Terus ketemunya langsung. Ketemunya ya waktu kita ada biasa kan kedutaan Prancis itu kan tempat mereka pergaulan. diplomatnya itu kan suka bikin pesta atau apa, kita diundang-undang. Nah di situ kenalan, dan di situ berlanjut. Oke. Terus jadi kenalan pas pesta nih. Iya pas pesta dikenalin karena memang sudah disetting sama ada lah beberapa orang yang mengeset supaya saya diketemukan dengan orang ini karena orang ini ngebet banget gitu loh ceritanya. Iya. Terus langsung jatuh cinta? Ya enggak langsung, itu kan udah setelah bertahap-tahap yang macam-macam ya. Jadi berteman dulu ceritanya. Berteman dulu ya, sekali tempo ketemu begitu lama-lama ya udah, oh ini anak baik betul, akhirnya ya senang. Apa yang Tante rasa menarik di orang itu? Baik itu? sekali, atentif, terus udah gitu sabar. Ya pokoknya itu aja. Jadi kesabarannya itu yang membuat hati saya jatuh. Jadi jatuh hati sama ini orang baik betul. Ya susah akhirnya terus deh. Terus ngobrolnya apa aja waktu itu? Wah kalau ngobrolnya apa aja mah susah diingat-ingat lagi. Macam-macam dari itu ya darinya. Vous
sujet en commun c'était quoi? The sujet Pasti yang kan commun. nyambung gitu kan. Aduh, Nyambungnya di mana gitu loh. nyambungnya. Karena kan suka makan misalnya kan Iya memang dua-duanya. itu yang suka makan. Terus pokoknya dia suka aja oleh karena saya ini kan orangnya luas ceritanya. Jadi gampang gaulnya. Jadi obrolan apa aja juga nyambung gitu loh. Mau ngobrolin apa, subjek apa aja bisa aja nyambung gitu. Katanya dia. Karena dia juga playboy kan. Lihat jatuh ke saya ya sudah. Orangnya playboy itu. Hah? Orangnya Oh playboy. playboy banget. Oh, iya. Oh Ganteng. iya, dianya sih udahlah jangan ditanya. Semua juga digasak. Oke. Orangnya keren, Keren ya? keren banget. Oh, wow. Kerennya kenapa tante? Kamu tahu nggak kalau muka kayak Yves Saint Laurent ya mirip-mirip kayak gitu. Jadi ada kelas ya. Ada kelas. Right, right. Orangnya itu Ganteng dan kelas ganteng gitu. dan kelas. Terus emang culturally speaking is really Educated. important ya, very well educated. Kita kan sukanya orang yang elitisme dan educated banget. Edukasinya gimana tante dia? Edukasinya Suaminya. Suaminya? Heeh. ya apa ya, dia tuh sebetulnya guru Guru apa? bahasa Prancis. Guru bahasa Prancis. Oke, pokoknya dari Education Nasional. Wih. Terus sebelum ke Indonesia ngapain dia? Oh dia ngajar di negara-negara Amerika Latin, Ekuador, Oh, jadi udah berkeliling-keliling. udah ya? keliling mana-mana. Oke. Nggak salah mah. Enggak Papa lah, di Ekuador kan konsul enggak, Prancis kan? bukan enggak Dia dia. kan ngajar dulu di Prancis, guru Prancis. Iya, Terus tapi waktu on expatriation kan ya well, it is not very important anymore. I Okay. don't remember. Anyway, his education was very important for you, ya. Yeah. Kok pakai bahasa Inggris? D'accord. Jadi ketemu di Jakarta mulai apa? Dating. Gaul, dating. Terus diminta kawin tuh gimana ceritanya? Diminta kawinnya gimana ya? Dia Ketemu ketemu orang orang tua saya, ya minta deh, Gitu aja. gitu aja. Dia udah nggak mau ngelepas saya lagi. Terus orang tua Orang tua ya oke aja, lalu kita menikah di Surabaya. orang tua apa menerima seperti itu aja. Orang tua saya itu sama saya itu benar-benar nggak bisa apa-apa karena apa yang saya mau itu yang saya dapat. Gitu. Nah. Enak dong itu bener. Ya artinya mereka tahu kalau saya itu tanggung jawab dengan apa yang saya buat. Saya akan tanggung semuanya itu loh. Oke. Karena saya nggak akan nyalain orang lain kalau saya itu not really in a good way. Oke. Jadi pilihan saya itu ya mereka setuju. Tapi ya mereka bilang, kamu hati-hati, kawin sama orang asing. Kenapa itu? Dia Kira-kira. takut ditinggal lah, udah dikawinin nanti di sana di luar negeri ditinggalin. Namanya orang kita kan agak primitif. Dia pikir begitu, ayam apa ya? Itu saya ceritain sama suami saya tuh. Terus reaksinya Lalu dia gimana? ketawa aja. Mestinya saya begitu sama kamu ya. Nah, kalau saya tahu kalau kamunya kayak begini, Seharusnya ditinggalin. harusnya saya dengerin orang tua kamu ya. Oke, terus perkawinan tradisional atau ala Eropa? Ala Eropa aja. Di sini atau di situ? Di Surabaya. Di Surabaya. Nah, Orang tua Karena- dia datang. karena di Surabaya itu kan dianya kan pejabat di Surabaya, jadi kita undang situ aja, ngapain buang-buang duit. Ya kan saya kan nggak mau bikin suami saya pada saat itu ngeluarin uang begitu banyaknya dengan cara perkawinan Indonesia yang buat saya itu nonsense. Karena saya dari dulu emang against Oh, against apa tuh? ceremonial things. Oh, kenapa tuh tante? Karena I want to live simple life. Karena upbringingnya memang terlalu banyak seremoni Not atau the gimana? upbringingnya, it's just me. Saya nggak pernah mau nurutin apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Oke. Kalau menurut saya itu nggak pantas dan lagi juga wasting the money karena knowing
the budget and the kantong that we have, untuk apa maksain diri sampai orang mesti utang-utang. Kan kebanyakan begitu, kan saya tahu. Jadi I want to cut off those kind of situation. Yeah. And ties maybe? Cut off ties as well? Not ties. Ties is the same with parents and so on. The same. The main thing is that I'm okay. My marriage is okay, you know. My husband respect me, I respect my family, and taking care, and not abandoning everything, you know. Yeah. I always get what I want. Itu aja yang paling penting kan itu. Feeling comfortable in yourself. That's important ya. Pada waktu itu sebelum ke Surabaya nih ya, atau sebetulnya di Surabaya juga nggak apa-apa sih. Suami itu interestnya apa pada waktu itu? Apa yang diajak ngobrol? Interestnya dia sih di Indonesian culture. Indonesian culture. Dan di situ nyambung. Saya belajar Indonesian culture juga dari suami saya, untuk gitu. mengenal dan menyukai segala macam Indonesian artifacts and all the all the good things about Indonesia. Kalau enggak masa bodoh, kita kan orangnya ignorant. Iya. Terus apa? Diajak ngobrol, diajak Ya, jalan-jalan, diajak jalan kemana-mana, candi-candi lah, apalah. Pokoknya itulah, kita day to day life kita itu penuh dengan segala macam hiburan-hiburan yang menarik, yang tidak membosankan. Kan kalau kita nggak menaruh simpati dan rasa ingin tahu, tentu itu bosan. Tapi kita harus menaruh juga. Jadi kita ada kerjasama dalam hal pembentukan kecocokan dalam hidup. Oke. Kan itu yang paling penting. Oke. Pindahlah ke Surabaya. Berapa tahun Tante di Surabaya? Di Surabaya berapa tahun Mama ya, Nat? 3 ya? Jadi Mama kan di Surabaya dari 68 ya? 67. 60 enggak. And then pindah ke Koreanya tahun berapa? Nah itu yang Tahun 78. Koreanya 78. Berarti Surabaya lama juga ya? Iya. Kamu lahir tahun berapa? 73. Di Jakarta tapi aku lahirnya. Iya. Bukan di Surabaya. Kok bisa? Bukan, aku maunya di Jakarta. Oh ya. Di Jakarta. Jadi Surabaya itu tahun-tahun itu Surabaya menarik. Menarik banget, orang saya jadi nyonya konsul kok. Jabat bendera di mobil. Wow. Kan lain dong. Iya, iya. Tapi bukan berarti kita jadi gede kepala ya. Iya. Tetap aja kalau udah selesai upacara segala macam pakai sendal jepit. Terus sampai ya teman-teman saya di Surabaya, lu gile lu. Laki lu kan ini, jadi kenapa kan laki gue, kalau gue kan tetap sama. Nah, gitu aja. That's me. Mobilnya apa waktu itu? Mobilnya Peugeot 504. Kalau diplomatik ya? Kalau konsuler. Kalau konsuler. CC. Ouais. L74 cc. Mana-mana kalau ada dia di mobil pakai bendera. Kalau saya sendiri nggak pakai. Terus tiap hari kan ke kantor. Kantornya di rumah. Oh, kantornya di rumah. D'accord. Ya itu di rumah aja. Ada aja kerjaannya. Kita pokoknya saya tuh orangnya nggak pernah membosankan diri. Selalu cari, selalu banyak teman. Karena orang selalu pengen kenalan sama saya. Gaul ya, Tante. I don't know, people like me. They all curious about me. Yeah, yeah. Nice. I suggest we stop here and then nanti ketemu lagi kita lanjutin gimana Tante. Oh gitu, okay. Can we? Alright. We'll start again from Surabaya. Alright. Thank you Tante. You're welcome.